Halo, selamat siang teman-teman pembaca dari Kabar Uang. Ya, ada startup yang nggak lama lagi bikin geger Indonesia nih. Beliau adalah co-founder dari inavoice.com ya. Ya, betul. Nanti kita diskus lebih jauh terkait apa yang menjadi latar belakang memilih bidang bisnis ini, bidang startup di bidang ini. Saat yang lain lagi cenderung ke games, ke fintech, dan sebagainya. Terus nanti mungkin teman-teman pembaca dari Kabar Uang, karena rata-rata kita adalah pemilik bisnis ya, dan teman-teman yang mau mencoba masuk ke dunia bisnis, mungkin ada insight yang bisa ditemukan di diskusi kita hari ini, atau ada yang mau bekerja sama dengan Inavoice, mungkin bisa melalui media diskusi kita hari ini ya. Oke, sebelumnya nih, Mas Miko mungkin bisa sebelum masuk ke Inavoice-nya bisa kenalin dulu nih dari sisi Mas Miko. Mas Miko background-nya apa nih? Terus, ya boleh. Halo teman-teman pembaca dan mungkin orang yang nonton konten-konten dari Kabar Uang ya. Aku Jatmiko Krisnatama. Biasanya dipanggil Miko kayak gitu. Terus aku di Jogja. Terus benar kata Mas Calit bahwa aku adalah salah satu co-founder dari inavoice.com, startup yang kami bangun di tahun 2020 ya, di tahun 2020 di tengah-tengah pandemi. Startnya tuh background-nya sound designer untuk film dan produk audiovisual lain sih. Oh, memang background-nya Mas Miko ya. Ini orang behind the Inavoice nih. Tapi mungkin bareng teman-teman. Kalau boleh tahu ada berapa co-founder di Inavoice ya, Mas Miko? Kalau co-foundernya itu kita ada 4. Pertama aku ya? yang pertama aku itu tuh background-nya audio. Terus yang kedua itu Mas Adi atau Indar Adi Kusuma. Mas Adi itu background-nya IT. Terus satu lagi Mas Risna Fajar, biasa dipanggil Joe. Mas Joe itu background-nya adalah operation. Terus yang satu lagi namanya Lennon. Nah, Lennon itu kreatif director-nya kita. Kreatif director ya. Gitu. Oke. Ya. Wah, luar biasa nih orang-orang di belakang ini, di belakang. Memang sebuah startup itu kita lihat seberapa kuat dia ke depannya itu lihat dari orang-orang yang membangun itu, Mas Miko. Banyak yang bilang gitu. Jadi kayaknya Inavoice ini udah fondasinya udah lumayan kuat nih. Dari sisi co-foundernya ya. Ya, didoakan aja, Mas. Ya, siap. Nah, dari co-founder kita berpindah ke startup-nya nih, yang mantap banget nih untuk didiskusikan. Inavoice sendiri. Nah, Inavoice ini latar belakangnya apa, Mas Miko, sampai kepikiran untuk membangun startup Inavoice ini? Oke, latar belakangnya ya. Jadi kalau kita mau ngomongin lagi gimana kok Inavoice bisa terbentuk gitu ya. Jadi ceritanya tuh aku lagi ketemuan sama 4 co-founder ini kayak gitu. Sebelumnya memang sudah merancang beberapa usaha digital lah kayak gitu. Nah, terus ketika kita ngobrolin beberapa plan kayak gitu, salah satunya adalah plan untuk membuat Inavoice. Nah, plan untuk membuat Inavoice itu sendiri idenya dari aku karena kenapa kok aku bisa mengide untuk Inavoice? Satu, aku melihat bahwa peluang sebagai pemroduksi voice over di Indonesia itu masih cukup tinggi ya. Kayak gitu. Nah, pertama itu. Kedua, tidak terlalu banyak saingan. Yang ternyata setelah dibedah lagi, memang kalau istilahnya agensi atau marketplace untuk voice over talent itu memang tidak banyak. Tapi ternyata voice over talent itu sendiri berjualan jasanya sendiri juga, dan klien itu bisa menggunakan jasa voice over talent itu sendiri langsung. Seperti itu. Nah, jadi idenya pertamanya sih itu sih. Aku cuma ngeliat peluang tentang membuat voice over, membuat atau memproduksi voice over itu belum
masih sedikit pesaingnya yang berbentuk agensi ataupun marketplace di Indonesia. Kalau kita ngomongin di luar negeri itu udah banyak banget ya. Cuman kalau kita ngomongin di Indonesia itu masih belum banyak. Jadi dari situlah aku mulai ngerancang gimana brandingnya Ina Voice, terus kita ini agensi atau marketplace karena kan termsnya berbeda. Terus mulai set up core ID dan segala macam. Tapi idenya sih basicnya sesimpel pesaingnya tuh belum banyak gitu. Iya. Nah, itu tadi dari ini ya, dari sisi latar belakang. Kalau berdiri di saat ini, di 2021 ini, memang kayak udah banyak perusahaan-perusahaan yang melek dan sadar bahwa untuk membangun brand mereka itu banyak metode yang harus secara strategis dia pikirin, harus cari cara secara jeli gimana dia nggak bisa pakai konvensional lagi karena udah luar biasa sekarang, digitalisasi luar biasa. Nah, salah satunya ini menggunakan jasa voice ini, jasa yang ditawarkan dari Voice ini ya kan. Nah, sedangkan dari sisi Mas Miko sendiri melihat prospek layanan ini ke depannya gimana Mas? Ke 3, 4 sampai 5 tahun ke depan atau? Oke, kalau kita jujur-jujuran kita ngelihat prospeknya itu masih sangat besar untuk industri voice over sendiri. Masih sangat besar karena setelah tahun 2020 ketika banyak usaha-usaha yang struggling untuk istilahnya memotong budget marketing mereka, yang mana di dalam budget marketing itu ada produksi video, produksi konten yang lain, dan di dalam produksi video itu ada produksi voice over ya tentunya. Aku ngerasa sih kedepannya teman-teman ketika ekonomi sudah mulai membaik gitu akan mulai melakukan proses pemasaran lagi dengan lebih baik. Dan ketika kalau kita ngomongin di tahun 2020 kemarin ketika pandemik itu banyak sekali orang yang di layoff, terus mulai merasa atau mencari side job yang lain, tentunya untuk menjadi misalnya voice over talent dan segala macam. Teman-teman UKM nggak perlu takut ketika besok mau membuat sebuah produk konten audiovisual yang membutuhkan jasa voice over, karena sekarang voice over talent banyak banget kayak gitu. Jadi kalau kita ngomongin kalau sebagai voice over agency, tentunya persaingannya bukan lagi masalah kita menghadapi voice over agency atau voice over marketplace lain, tapi kita menghadapi persaingan dari voice over talent yang juga menjual jasanya sendiri. Mungkin, nah, tapi gimana? Mungkin itu ya Mas Niko. Tapi kalau kita lihat dari sisi pengguna, mungkin kalau misalnya dia pengguna pribadi mungkin bisa ya, tapi kalau udah skalanya perusahaan, mungkin mereka butuh garansi gitu. Mereka butuh garansi. Jadi mereka kalau secara pribadi, berhubungan secara pribadi, mungkin teman-teman banyak juga yang secara pribadi melakukan jasa, ada plus minusnya. Tapi jika mereka membutuhkan secara legalitas dan ada garansi jika misalnya hasilnya tidak sesuai, mungkin butuh agensi juga secara B2B ya, business to business. Betul. Ini salah satu ini dari alasan adanya Voice gitu ya, untuk menjawab masalah itu ya. Betul. Terlepas dari kita menjawab B2B bisnis bersama perusahaan-perusahaan besar, kita banyak juga melakukan atau mengerjakan proyek dari PH-PH, production house atau agensi iklan atau kreatif agensi yang sekarang juga mulai banyak bermunculan. Aku cukup terkesima dengan anak-anak muda, terutama Gen Z dan milenial ya, yang sangat memperhatikan kualitas baik video dan audio yang akan mereka buat, terutama untuk kreatif agensi dan kreatif agensi, terus production house yang sekarang mulai fokus benar-benar untuk membuat produk yang benar-benar oke, looks-nya oke dan terdengar oke. Nah, kalau kita ngomongin perusahaan besar, ya pasti mereka lebih membutuhkan kita karena mungkin masalah legalitas ya.
masalah legalitas, masalah perpajakan dan segala macam. Tetapi kalau yang buat aku cukup terkesima itu ya akhir-akhir ini ternyata teman-teman anak muda yang mungkin masih baru lulus kuliah setahun dan 2 tahun gitu udah mulai paham tentang kualitas ini dan akhirnya juga menggunakan jasa InnaVoice seperti itu. Nah, selanjutnya Mas Miko kita mau diskus nih tentang layanan sendiri nih. Mungkin teman-teman mungkin yang pebisnis baru yang sebenarnya bisa memboost up dia punya marketing ya dengan menggunakan salah satunya jasa voice over ini. Cuman dia nggak ngerti nih. Ternyata ada yang kayak gini nih. Nah, kita bisa manfaatkan fasilitas kayak gini nih. Terus bisa diinfoin nggak Mas? Mungkin yang baru nih menggunakan jasa ini apa sih layanan voice over dan sebesar apa sih bisa berpengaruh ke bisnis mereka dan marketing strategi mereka gitu. Oke, jadi gini, layanannya InnaVoice sendiri itu ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama itu adalah ya produksi voiceover. Yang pertama produksi voiceover, yang kedua itu audio marketplace. Jadi teman-teman yang butuh background musik tapi tidak perlu yang yang IP intellectual property. Jadi dijualnya secara bisa dijual dan dipergunakan lagi seperti itu. Kita punya audio marketplace, teman-teman bisa langsung membeli dari website. Ada juga yang musik production, bila teman-teman itu pengen musiknya itu hanya punya teman-teman sendiri seperti itu. Nah, dan yang keempat itu kita punya jasa sound design. Sound design itu balik ke latar belakangku tadi, yang tadi kalau aku film dan juga mengerjakan beberapa iklan. Nah, teman-teman mungkin kalau merasa videonya kalau video kan kadang ada yang bergerak ya, misalnya slide transisi dan segala macam dan merasa kurang ada sound effect yang kurang, kita juga bisa ngerjain, bisa memberikan sound effect terhadap video-video itu secara detail. Itu sebenarnya 4 jasa kami. Nah, pertanyaan kedua dari Mas Calit adalah bagaimana layanan kami bisa mengenhance usaha-usaha teman-teman ya. Begini, mungkin teman-teman UKM belum paham betul mengenai voice over misalnya. Kalau saya bilang voice over itu adalah salah satu part dari bentuk branding dari usaha teman-teman. Gini ya. Kenapa aku bisa bilang branding? Aku coba melandasi itu dengan satu definisi branding, yaitu branding itu bagaimana cara kita melempar persepsi tentang produk kita terhadap orang yang akan mengkonsumsi baik konten digital ataupun produk kita sendiri. Nah, branding tidak hanya sekedar bungkus makanannya aja atau desain-desain sosial media kalian. Enggak cuman itu, tapi branding itu termasuk ke apapun pesan yang kalian lemparkan. Nah, pesan yang kalian lemparkan atau pesan dari teman-teman wirausahawan atau teman-teman UKM yang bisa melemparkan pesan melalui apa? Kalau sekarang era digital seperti ini, di mana 52% itu adalah milenial dan Gen Z, penduduk Indonesia ya, milenial dan Gen Z, yang mana hampir setiap hari pasti mengkonsumsi produk digital, baik melalui kanal YouTube, Instagram, Facebook, ataupun Twitter. Aku rasa voice over itu menjadi salah satu salah satu produk audio yang paling tepat untuk menyampaikan pesan terhadap calon konsumer kita nanti. Selain menyampaikan pesan, bukan cuma ngomongin masalah makanan kalian enak, produk kalian paling baik, bukan. Tapi kalian juga bisa membentuk karakter usaha kalian. Maksudnya karakternya tuh gimana sih? Untuk anak muda kah? Oke, kalau untuk anak muda kita harus mencari voice over talent yang seperti apa? Bagaimana gaya bicaranya, bagaimana naskahnya ditulis, kan seperti itu ya. Nah, jadi voice over dengan landasan bahwa 52% orang Indonesia adalah milenial dan Gen Z yang mana mengkonsumsi produk digital dan produk digital itu sekarang kanal digital itu sekarang udah banyak ads dan segala macam ya. Sangat bisa targeted gitu. Disitulah kalian harus bisa
menanamkan pesan, harus bisa membentuk karakter kalian atau karakter brand atau usaha kalian sendiri melalui produk atau konten yang kalian produksi. Gitu. Jadi yang pengen memasarkan bukan cuma membranding produk ya, membranding diri sendiri juga bisa ya Mas Miko ya? Oh, pasti bisa. Bisa digunakan media sosial media Instagram, sosial media yang lainnya. Nah, untuk membuat kontennya itu, apakah InnoVoice ini hanya ada paket apa khusus untuk voice aja? Apakah misalnya saya mau nge-branding diri nih menggunakan media Instagram ini. Saya harus ngapain nih? Ada paket, apakah kontennya InnoVoice yang buat, isi materinya InnoVoice yang buat, atau saya nyerahin konten, InnoVoice tinggal mengubah suara atau gimana Mas? Iya, kalau sampai saat ini sih kita masih kepada yang pilihan yang kedua ya. Jadi biasanya teman-teman yang meng-hire kita itu adalah teman-teman yang sudah punya produk visualnya, kayak gitu. Yang punya produk visualnya, terus kita tinggal bikin atau tinggal memproduksi pesanan audionya seperti apa. Biasanya sih seperti itu. Tapi di tahun 2020 kemarin waktu kita pertama kali buka, kita itu sempat bikin produk untuk UMKM. Itu namanya Rapid Voice Over. Yang mana teman-teman UMKM itu kita bikinin videonya, juga kita produksi voice over-nya, kita desainin suaranya kayak gitu. Paket lengkap lah kayak gitu. Karena kita ngelihat pada waktu itu di tahun 2020 tuh siapa sih yang paling penting untuk disupport ya UMKM biar untuk mengembalikan ekonomi yang lagi parah lah pada saat ya sampai sekarang masih sih. Tapi pada saat itu benar-benar kacau ya. Nah, pada saat itu kita bikin Rapid. Nah, kita buat produksi videonya juga. Cuman sayangnya setelah kami mengevaluasi, kami sangat-sangat terbatas ketika jaraknya jauh. Jadi pada saat itu klien kami kebanyakan klien-klien Jogja, kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman Jakarta dan segala macamnya pengen kita buatin, kita belum berani untuk itu. Tapi kalau teman-teman yang di Jogja produksi video dan segala macam, kita pernah melakukannya dulu. Jadi bisa bisa teman-teman ngirim videonya terus diedit sama teman-teman tim InnoVoice dan dimasukin di manage ininya ya, strategi masukin karakter suaranya bagaimana untuk mewakili apa yang diinginkan oleh customer, bisa berarti. Jadi nggak sebatas Jogja aja ya. Enggak, kalau produksi voice over atau musiknya sih enggak sebatas Jogja. Cuman kalau paket lengkapnya mungkin sih lebih fleksibel ketika teman-teman klien yang ada di Jogja, yang ada videonya dan segala macam. Nah, Mas Niko, pertanyaan nih, siapa aja yang harus nih saat ini menggunakan voice over nih? Siapa aja? Okay. Jenis-jenis bisnis apa aja? Apakah ada kategori UKM ini harus sudah? Karena semua mau nggak mau harus melek ya. Kita harus melek, nggak boleh konvensional strategi bisnis yang kita gunakan. Salah satunya menggunakan. Jadi ini salah satu edukasi bagi pasar, edukasi bagi teman-teman UKM yang belum banyak mengetahui ada voice over ini, ada fasilitas voice over ini yang bisa mereka gunakan. Siapa-siapa aja nih, kelas apa aja nih pada kategori ini? Oke. Kalau ditanyain siapa aja yang butuh untuk menggunakan voice over UMKM, segmentasi UMKM seperti apa yang sangat-sangat butuh untuk menggunakan voice over. Kalau aku bilang sih setiap UKM yang berkeinginan untuk memproduksi konten audiovisualnya, apapun itu. Terlepas dari memproduksi voice over-nya itu akan di InnoVoice atau enggak, terlepas dari itu semua, teman-teman harus benar-benar menyadari bahwa zaman sekarang itu branding itu benar-benar harus kuat ya untuk membuat sebuah usaha kayak gitu. Dan branding itu bukan sekedar melempar konten di digital di platform-platform digital, bukan sekedar itu. Kontennya itu harus
benar-benar benar-benar dirancang sedemikian rupa sehingga konten kalian itu benar-benar bisa mencitrakan diri dari perusahaan atau usaha kalian atau jasa yang kalian tawarkan. Pertama itu. Jadi kalau aku boleh suggest, setiap usaha, setiap jasa yang membuat konten audio visual seharusnya menggunakan voice over untuk menyampaikan pesannya gitu. Jadi udah Gini deh, contohnya gini Mas, sorry. Mungkin kita sering ngeliat ya konten-konten di sosial media, di Instagram misalnya kayak gitu. Satu video yang motion grafis bergerak menggunakan sound effect kayak gitu. Ada tulisan yang keluar, pop-up, ada pop-up tulisan. Ketika hanya tulisan yang keluar, seberapa interestnya orang menonton video itu bila dibandingkan dengan video yang ada tulisan keluar tapi juga dibacakan. ini yang saya tunggu dari tadi nih. Mungkin Nah, teman-teman udah bisa langsung catch nih. Ini adalah apa? Ini adalah alasan yang mengharuskan teman-teman setidaknya mencoba strategi ini. Karena sekarang udah bukan zamannya lagi iklan dengan visual hanya gambar dan tidak betul. ada statis, karena itu akan auto swipe ya. Ya, betul. Cari yang menarik dengan suara yang nggak asal menyebutkan kata, ada ilmunya ya. Nah, Ya, mungkin itu yang saya tunggu dari tadi sebenarnya Mas Miko. Ini ya. teman-teman mungkin udah bisa terbuka wawasannya. Pentingnya menggunakan voice over. Nah, selain itu Mas Miko? Selain bisa getting attention ya dari teman-teman yang nanti akan mengkonsumsi konten audio visualnya, ya itu tadi aku balik lagi ke masalah bagaimana teman-teman bisa mencitrakan usahanya teman-teman untuk segmentasi pasar yang teman-teman tuju. Pertama itu. Dari mulai pemilihan background-nya. Pemilihan background-nya apakah sudah tepat untuk segmentasi pasar yang teman-teman target? Taruh kata gini, ada deodoran gitu. Ada teman-teman yang memproduksi deodoran untuk Gen Z misalnya. Betulkah musiknya dengan genre slow rock misalnya kayak gitu untuk backsoundnya? Apakah betul seperti itu atau lebih memilih genre electronic dance music gitu, EDM kayak gitu? Nah, terus bagaimana karakter suara yang akan memerankan voice over-nya? Apakah yang deep yang biasanya kayak di trailer-trailer film atau suara-suara semacam kayak kalau teman-teman ngerti kayak Mas Bimoki Nah, kayak gitu. saya Contohnya kira juga tuh. yang pitch-nya yang menengah ke tinggi kayak gitu, yang ceria, terus pembawaannya juga yang selengean. Apakah itu karena kalau kita ngomongin masalah audio ya dari zaman kita lahir kalau saya sih dulu dengerin radio dulu gitu ya, dengerin radio ketahuan lah umur saya gitu ya. Saya dengerin radio, saya suka dengerin radio, terus TV kayak gitu. Nah, radio itu kan masalah theater of mind ya. Audio itu masalah theater of mind, di mana orang yang mendengarkan setiap produk audio pasti akan bermain imajinasinya tentang siapa sih yang ngebacain ini. Oh, kalau misalnya aku mau jadi orang seperti itu ya berarti aku harus pakai produk ini misalnya. Kayak gitu. Nah, itu yang kita coba set sebenarnya. Branding untuk usaha teman-teman melalui produk audio yang lengkap dan produk video yang tepat juga. Kayak gitu. Jadi nggak asal ini ya, nggak asal menggunakan musik apa, menggunakan background Ya, apa, itu ada ilmunya semua ya, ada caranya semua ya. Dan ini yang teman-teman dari Inavoice akan berikan ke UKM-UKM yang akan menggunakan jasa Inavoice. ya, seperti itu. Jadi selain oh ya aku lupa mention juga gini. Di Inavoice itu kita memberikan konsultasi ya, free konsultasi untuk siapapun yang mau bertanya tentang voice over khususnya. Jadi ketika teman-teman UKM atau UMKM itu pengen membuat produk audio atau produk audio visual gitu, teman-teman kirim skripnya ke kita coba cek skripnya kayak gitu. Ini paling cocok nih pakai karakter suara yang kayak gimana biar skrip itu bisa terdeliver dengan baik. Jika ada teman-teman yang ingin
menggunakan jasa inavoice.com ini gimana ini? Oke, kalau teman-teman mau pakai jasa Inavoice, teman-teman bisa langsung bisa cek di website kami di bagian kontak tadi untuk bisa ngirim skrip dan segala macam. Bisa klik bisa klik tombol untuk langsung WhatsApp, langsung menuju ke WhatsApp kami, langsung ditangani sama admin. Habis itu bisa juga cek ngechat kita via Instagram kita, ada di @inavoice @inavoice.com, @inavoice. Bisa langsung nge-DM. Bisa juga via LinkedIn, kita ada company page. Kita juga ada Pinterest untuk membagikan infografik. Hampir semua kanal kita ada lah. Di YouTube juga bisa. Pokoknya apapun itu yang channelnya Inavoice, teman-teman DM pasti kita balas. Oke. Terus yang ada di seputaran Jogja, kemana nih? Jika gergetan via online, pengen langsung Oke. Kalau studio kita itu, kalau di Jogja itu di Maguwo Harjo, di di daerah Maguwo Maharjo, Jalan KH Muhdi nomor 3. Bisa langsung search aja di Google Maps-nya juga kalau yang di Jogja ya. Kita ada di tengah kota, di tengah kota ya. Bisa langsung menuju ke tempat kita aja. Kita buka Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai jam 6. Jam 9 sampai jam 5. 9 sampai jam 5 ya. Nah, yang ingin nanya-nanya, apalagi teman-teman yang punya toko-toko di Instagram tuh ada bejibun. Nah, cara kreatif untuk memasarkan produk mereka, karena kalau memakai strategi yang sama dengan perusahaan lain yang sejenis, mungkin ya agak berat ya baiknya. Makanya harus jeli, ada peluang marketing seperti ini. Kalau mau nanya-nanya kayak gimana ya bisa langsung ikutin yang di poin tadi yang Mas. Nah, Mas Miko, di penghujung nih, apa nih harapannya nih buat UKM nih yang baru mau memulai bisnis mereka, dan apa aja spirit-spirit yang harus mereka punya, terus bagaimana nanti bisa dikoneksikan dengan posisi inavoice.com untuk menjadi mitra mereka bisa mencapai goal mereka di seluruh Indonesia. Oke. Gini, jujur kalau aku disuruh ngasih tips untuk para UKM atau UMKM atau teman-teman yang baru memulai usaha, tipsnya cuma satu, lakuin dulu. Kalau menurut gue ya, buka usaha dulu gitu. Masalah nanti kalau teman-teman terus planning ya harus ya. Planning memang harus detail juga planningnya. Cuman kalau kita terkungkung dalam planning terus, usaha kalian nggak bakal jadi. Pertama itu. Nah, ketika sudah jadi, baik di planning secara detail ataupun tidak di planning secara detail, masalah itu tuh pasti ada setiap kali kita buka usaha. Nah, tinggal bagaimana kita menghadapi masalah itu yang pertama. Dan itu tipsku yang pertama. Tips yang kedua adalah teman-teman harus benar-benar melek digital. Hampir semua anak muda pasti menganggap dirinya bahwa dia itu melek digital karena mereka menggunakan platform-platform tersebut ya, kayak gitu. Tapi tidak hanya sebagai pengguna, tapi teman-teman itu harus benar-benar memahami betul bagaimana media itu bekerja atau platform itu bekerja. Misalnya gini, kalau saya bersaingnya di website, saya harus memahami apa itu SEO dan SEM. Pertama itu. Yang kedua, kalau saya bersaingnya di Instagram, teman-teman harus bisa ngecek bagaimana engagement rate-nya, konten seperti apa yang engagement rate-nya tinggi dan segala macam. Itu contoh-contoh bagaimana teman-teman bisa memperdalam skill di dunia digitalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sorry. Nah, yang ketiga, bagaimana berkolaborasi dengan Inavoice. Kalau saran saya setelah step 1 dan step 2, teman-teman memahami betul bagaimana pola-pola di dunia digital ini berjalan. Nah, teman-teman pasti akan mulai membuat konten, mengkreasikan konten di dunia digital. Baik itu untuk web, baik itu untuk YouTube, ataupun platform lainnya yang base-nya mungkin grafik atau apapun. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman mulai ngecek misalnya, bagaimana sih engagement rate video dengan engagement rate hanya grafik?
bagaimana engagement rate video dan infografik yang beberapa slide. Teman-teman pasti bakal ngelihat beberapa fakta yang cukup menarik bahwa konten-konten video yang mana dibalut dengan produksi video dan audio yang oke akan mendapatkan engagement rate yang tinggi tanpa ads. Seperti itu. Beberapa kalau kita ngomongin masalah influencer marketing kayak gitu, influencer marketing pun menyediakan paket yang mau pakai video HP aja atau mau pakai video yang produksinya beneran, begitu. Berarti kan aspek video yang enak dilihat dan enak didengar itu menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan engagement rate yang tinggi sebenarnya. Nggak asal rekam ya? Gimana? Nggak asal rekam gitu. Iya, nggak cuman asal rekam yang gambarnya shaky, terus burem gitu. Nggak kayak gitu. Nah, setelah teman-teman sudah paham step 1, step 2, dan teman-teman merasa bahwa, oh tepat nih pesan yang aku sampaikan, karakter yang akan aku build melalui produk audiovisual yang akan aku buat, sudah tepat untuk mewakili usahaku. Nah, kita bisa mencoba mulai bekerja sama. Tidak melulu hanya melalui InnaVoice, tapi teman-teman bila teman-teman punya teman yang juga bekerja sebagai voice over talent, bisa coba hubungi dan segala macam. Masih banyak sih yang pengen ditanyain diskusi ini biar teman-teman pembaca dan nonton Kabar Ruang ini ada lebih teredukasi, mungkin juga memiliki perspektif baru. Ini benar-benar baru nih. Mungkin tidak banyak yang mengetahui ada celah seperti ini bisa digunakan oleh teman-teman UKM. UKM skala kecil, yang maupun yang corporate. Ya. Corporate. Betul. Jadi terima kasih banyak Mas Miko sudah berbagi bersama kita. Mudah-mudahan innavoice.com ini bisa cepat melejit nih. Jadi amin. Thank you. Sampai semua UKM bisa terbantu nih. Terima kasih banyak Mas Miko sudah sharing bersama kita di kabarruang.com, dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara menghubungi innavoice.com dan ingin tahu banyak masalah voiceover, boleh nanti kita share kontaknya dan bisa langsung bertanya secara free dulu ke Mas Niko. Teman-teman di innavoice.com mungkin juga bisa senang untuk sharing seberapa penting sih metode ini kita gunakan untuk bisnis kita gitu. Dan buat teman-teman UKM seperti Mas Niko ngomong tadi, nyemplung aja dulu, jangan terlalu banyak di atas kertas tapi nggak nyemplung aja dulu. Betul. Dan coba semua strategi. Nanti kita bisa mengukur keberhasilannya dan benefitnya buat perusahaan kita setelah kita coba ya. Salah satu ya bisa mencoba voice over ini. Oke Mas Miko, terima kasih banyak. Siap, thank you Mas Khalid ya. Kemudian bisa lanjut lagi di diskusi berikutnya. Dan mudah-mudahan innavoice.com menjadi leader lah. Amin. Thank you Mas Khalid. Sukses juga buat Kabar Uangnya ya Mas ya. Amin.